Tuh, jadi kalau untuk masalah boleh atau tidaknya, sah atau tidaknya praktek penahanan ijazah ini sebenarnya tidak pasti undang-undang yang mengatur, tergantung dengan perjanjian kerja kalian. Kalau misalkan kalian setuju dengan perjanjian kerja itu, ya sah dan berlaku. Kalau misalkan kalian tidak setuju, tidak perlu dilanjutkan untuk kalau perjanjian aku pribadi kerja. sih kurang Setuju ya? kurang setuju ya dengan penahanan ijazah, karena kita tuh kan tidak tahu kedepannya kayak entah lagi ijazah kita hilang ataupun rusak ya. Susah kita ngedapet ijazah itu, Cak, itu nah. Aku berharapnya ijazah itu bisa digadekan dengan duit. Duit lagi. Nggak bisa. Bukan BPKB yang bisa digadekan. Abang bisa kelamelo. Namanya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali lagi di Pengacara channel pecah. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi hukum mengenai apa, Puspa? Tentang bolehkah menyepakati penahanan ijazah dalam perjanjian kerja. Contohnya? Iya kalau nih gitu. Contohnya, kan banyak ya sekarang nih kan praktik yang terjadi di perusahaan itu tuh sebagai syarat mempekerjakan karyawan kontrak itu berdasarkan perjanjian kerja PKWT. PKWT. Dengan syarat menahan Ijazah ijazah. yang daftar di perusahaan itu nah. Oh, PKWT kan. PKWT. Terus itu bersyaratnya tuh menahan ijazah dengan alasan ya agar karyawan ini tadi kan kalau misalkan nak berhenti pegawai itu berpikir dua kali karena Mungkin dia takut kan baru masuk pegawai tiba-tiba langsung ngelamar pegawai lain. Kan banyak yang cari ya sekarang nih. Jadi dengan ditahannya ijazah tuh jadi ada alasan untuk dia tuh Stay lama di sini. Karena pernah aku juga mengalami hal serupa ketika saya dulu belum jadi profesor. Saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan swasta di Kota Palembang ya. Bagian apa? Itu tuh dulu itu saya bagian bagian apa namanya? Ya, pramuniaga atau disingkat dengan apa? Sales associate. Asosiat sales Pokoknya promotion ya pokoknya boy. SPB lah, sales promotion boy. Nah, waktu itu saya pernah sekali di minimarket. Jadi aku tuh ngelamar di situ tahun 2013 ketika aku sudah tamat sekolah SMA. Jadi saya ini dari dulu pekerja keras mencari uang. Jadi saya melamarkan kerja di suatu perusahaan minimarket yang mana waktu itu saya sudah lulus mengikuti beberapa tahap tes. Ada 5 tahap tes waktu itu, wawancara, psikotes, banyak lah, pintar juga ternyata aku ya. Dari 1000 pelamar pekerja yang diterima cuma 50, termasuk aku. Nyata loh, ada buktinya, fotonya rame-ramean. Jadi ketika dinyatakan lulus, kami orang 50 itu dipanggil langsung menandatangani kontrak. Nah, dalam kontrak itu salah satunya ijazah kami harus dibawa dan harus diserahkan kepada pihak perusahaan. Itu asli ya, Itu yang asli. Nah, aku pikir ini aku ini lagi kuliah S1. Nah, sudahlah daripada nganggur ijazah SMA juga di perusahaan. Tapi balik tak ijazah kok. Nah, jadi ketika saya sudah menandatangani kontrak itu, perjanjiannya ijazah itu hanya dititipkan statusnya. Nah, ketika hanya dititipkan, dalam perjanjian itu kalau nggak salah nggak ada yang namanya kalau di perusahaan minimal itu ada skorsingnya, ada denda, penalti. Kalau mau kan itu kontraknya 1 tahun ya. Nah, misalnya kita tidak menyelesaikan kontrak dalam 1 tahun itu, ijazah kita ditahan kan.
Nah kalau mau kita berhenti mau ngambil ijazah itu yang bayar penalti tadi 30 juta. Anjay. Jadi kau Alhamdulillah saya tetap bertahan sampai Kontrak habis. kontrak habis karena duitnya nanti ada titik. oh iya. Oh. Nah, dalam kontrak perjanjian di tempat saya bekerja di brand itu menitipkan saja ijazah. Tidak ada penalti. Oh, jadi kalau misalnya belum selesai setahun, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak bayar penalti. Tidak bayar. Jadi aku kemarin ada sempat karena ada penawaran yang lebih lemah lagi, lebih bagus lagi. Aku di ini lah uangnya, sering diajak uang. Nah, ada lokak lemak lagi. Nah, melokak sarung udah kalah. Nah, dari yang rombongan Tapi benar kata kan, jadi kau tuh mencari pekerjaan yang Iya. lebih ya. Nah, jadi waktu itu aku wampe itu aku ijazah aku udah kasih penalti ya gitu. Itu kemarin sempat viral kan, jadi sempat heboh tentang penahanan ijazah itu ternyata sudah sampai ke Disnaker dan tidak lanjut ke Disnaker dan akhirnya keluar peraturan ya yang di oleh Kemenaker itu dan akhirnya sekarang kayaknya nggak ada lagi yang namanya penahanan ijazah di perusahaan itu. Jadi untuk kejelasan kita menganalisa tentang asas kebebasan berkontrak dalam bekerja itu nanti bisa dijelaskan oleh si rekan kita Puspa Permatasari. yang pasti rubah-rubah nama aku. Nah, jadi kan pasti ada yang tanya-tanya, boleh nggak sih prakteknya ini dilakukan penahanan ijazah di perusahaan ya? Terus apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau apa sih sanksinya bagi perusahaan yang melakukan praktek penahanan ijazah ini ya? Kalau kita bahas untuk apakah praktek ini boleh dilakukan, kita harus tahu dulu yang namanya asas kebebasan berkontrak kan. Dalam perjanjian kerja itu kan kita menandatangani satu kontrak perjanjian kan. Dalam kontrak perjanjian kerja itu ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Selain dalam pasal 1338 KUHP itu menyebutkan semua persetujuan itu dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikat baik. Intinya itu dalam kebebasan berkontrak ini itu boleh untuk membuat perjanjian apapun asalkan dengan itikat baik dan tidak boleh melanggar syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, khususnya dalam pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata. Terus juga kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu tidak ada yang mengatur secara jelas ya mengenai boleh atau tidaknya itu untuk menahan ijazah bagi perusahaan itu kan. Jadi penahan ijazah itu bisa terjadi pada saat adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi kalau mereka sudah sama-sama sepakat, yang perusahaan yang nawarkan dan calon mereka digalak, ya sudah ada apa-apa kan. Asalkan ada tadi namanya asas kebebasan berkontrak kan. Asalkan yang diperjanjikan itu sesuai dengan undang-undang, tidak melanggar undang. Sedangkan untuk menahan ijazah kan tidak dicatatkan secara jelas ya di undang-undang apakah boleh atau tidak ya Syekh. Terus untuk masalah apakah perjanjian kerja dengan menahan ijazah ini sah secara hukum? Sah berdasarkan pasal 1320. Karena kan di pasal 1320 itu kan menjelaskan syarat sahnya perjanjian itu kan adanya kesepakatan, cakap, objek itu objek tertentu dan pasal itu halal tidak melanggar undang-undang kan. Nah di sini berarti tentang kesepakatan. Jadi kalau sudah sama-sama sepakat ya berarti sah. Kesepakatan kedua belah pihak ya gitu. Nah, ya jadi masalah kan pertanyaan juga nih, apa sih sanksinya bagi perusahaan yang menahan ijazah ini tadi? Jadi sanksi perusahaan yang menahan ijazah karyawannya itu secara hukum tidak ada dasarnya ya, karena belum ada dasar hukum undang-undang ketenagakerjaan yang melarangnya ya istilahnya untuk perusahaan menahan ijazah. Jadi itu bisa jadi masalah kalau perusahaan tersebut tuh tidak mengembalikan ijazah karyawan tersebut pada saat waktu yang sudah habis. Jadi misalnya kontrak sudah habis tuh, kan kita bakal minta lagi ijazah kita. Kalau tidak ngasih, itu kan sudah melanggar hukum. Itu yang jadi masalah. Atau misalkan si pekerja ini sudah membayar penalti pemutusan kontrak secara sepihaknya, perusahaan itu wajib untuk mengembalikan ijazahnya itu. Kalau misalkan tidak mengembalikan, nah perusahaan ini dapat diduga dijerat dengan pasal penggelapan, yaitu pasal 374 KUHP dengan pidana ancaman pidana kurungan selama minimal 5 tahun. Itu. Jadi kalau untuk masalah boleh atau tidaknya sah atau tidaknya
praktek penahanan ijazah ini sebenarnya tidak kati undang-undang yang mengatur, tergantung dengan perjanjian kerja kalian. Kalau misalkan kalian setuju dengan perjanjian kerja itu, ya sah dan berlaku. Kalau misalkan kalian tidak setuju, tidak perlu dilanjutkan untuk Tapi kalau aku perjanjian pribadi kerja. sih kurang Setuju ya? kurang setuju ya dengan penahanan ijazah, karena kita tuh kan nggak tahu kedepannya kayak entah lagi ijazah kita hilang ataupun rusak, ya Karena susah kita nggak dapet ijazah itu cak itu nah. Aku berharap ijazah itu bisa digantikan dengan duit. Duit lagi. nggak bisa. Abang Sampai bisa. PKB nih yang bisa digantikan. Abang bisa kalau melo. SD, SMP. Sama. Ada diganti jadi kayak nggak ada ya. Kalau ini jadi PNS SK kok nggak ada yang Oh, langsung begitu keluar SMH Langsung ada gitu. Jadi kalau kalian mau mencari kerja tuh ya tergantung dari kalian lah, pilih-pilih kalian perusahaannya kalau ya, apa itu, mau apa atau kalian tidaknya pakai. ijazah. Tergantung keuntungan dari kalian, misalkan menahan ijazah ini apakah menguntungkan kalian atau merugikan kalian. Ya kita lihat konsekuensinya ke depan ya, kita harus berpikir lebih luas lagi ya tentang konsekuensinya ya. Karena banyak sih yang kasus-kasus dulu kan uang pegawai Iya. ijazahnya ditahan ya, tapi ijazahnya hilang dari perusahaannya Iya, hilang nih. makanya kita kan nggak tahu kan entah Apa gitu dimakan ada Puspa? berkas-berkas apa Ini Apa kan? dimakan Nadia layar. raya makasih selesai gitu. Oh iya udah ngerti rayam dosa ini ya. Jelas kalau lucu. Jelas kamu. Ya udah mungkin itu saja penjelasan dari kita tentang penahanan ijazah oleh perusahaan. Mungkin kalau yang lebih mau ditanyakan lagi silakan di Kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram @pengacara_channel. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harigato.